Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk berkumpul pada acara pembuatan kerja kelompok presentasi kita pada hari ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, Ibu Ganda Hijrah, Selaras SPD MPD. Selanjutnya kepada rekan kerja saya yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya masuk saja ke dalam presentasi kita kelompok 1, yang mana saya akan menyerahkan kepada pembaca pertama, yaitu Anissa. Kepada Anissa, saya persilahkan. Kepada Anissa, saya persilahkan. Ruang lingkup morfologi tumbuhan. Next. Definisi dari morfologi tumbuhan adalah studi tentang perkembangan bentuk dan struktur tumbuhan yang berimplikasi upaya untuk menginterpretasi berdasar kesamaan asal dan tujuan. Fokus dari morfologi tumbuhan adalah bentuk dan susunan luar tubuh tumbuhan pada tumbuhan yang telah terdiferensiasi yang termasuk dalam kelompok Cormopita, sedangkan golongan lain Cyanobacteria, Talopita, dan Biopita yang masuk ke dalam bahasa anatomi tumbuhan karena tubuhnya belum terdiferensiasikan, sehingga hanya 2 golongan tumbuhan yang menjadi bahasa morfologi tumbuhan, yaitu Pteridophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan biji. Studi tentang morfologi tumbuhan harus melihat dari 3 aspek utama yang merepresentasikan arti dan fakta dari studi morfologi, yaitu deskripsi secara lisan dari suatu bentuk, klasifikasi bentuk, genesis bentuk, atau morfogenesis. Contoh tumbuhan paku atau tumbuhan berbiji keduanya merupakan golongan tumbuhan yang menjadi bahasan morfologi tumbuhan karena bagian-bagiannya terdiferensiasi secara nyata atau dapat dibedakan. Sistematika tumbuhan dan morfologi tumbuhan saling bersinggungan. Sistematika lebih menekankan homologi atau kesamaan dari 2 spesies dengan asal nenek moyang yang sama, sedangkan morfologi menekankan pada analogi atau konvergensi. Praktik 2 disiplin ilmu ini bekerja secara berlawanan. Sistematika menggunakan karakteristik morfologi untuk mengelompokkan keberagaman ke dalam subunit taksonominya, sedangkan morfologi tumbuhan menggunakan keberagaman tersebut untuk menyimpulkan dasar-dasar bentuk tanpa memperhatikan hubungan sistematikanya. Hubungan morfologi tumbuhan dengan ilmu botani lainnya. Botani dapat diartikan sebagai ilmu tumbuh-tumbuhan yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, jamur, dan alga dengan mikologi dan fikologi yang berada dalam cabang ilmu botani. Dengan demikian, dalam botani dipelajari semua disiplin ilmu biologi seperti genetika, pertumbuhan reproduksi, metabolisme, perkembangan interaksi dengan komponen biotik atau abiotik, serta evolusi yang berhubungan dengan tumbuhan.
Morfologi tumbuhan, ilmu yang mempelajari struktur luar eksternal tubuh tumbuhan, struktur akar, batang, dan daun beserta bagian-bagiannya. Juga modifikasi dari ketiga organ utama tumbuhan tersebut dipelajari dalam morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mengkaji berbagai organ tumbuhan, baik bagian-bagian, bentuk, maupun fungsinya. Bentuk hidup tumbuhan. Adaptasi morfologi merupakan adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai upaya adaptasi dengan lingkungannya, dengan disertai perubahan bentuk dan alat tubuhnya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan ditandai dengan perubahan atau perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang tumbuhan sebagai bukti adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan yang hidup di perairan, hidrofit, tumbuhan yang hidup di daerah kering, xerofit, dan tumbuhan yang hidup di daerah lembab, higrofit. Baiklah, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya kepada rekan kerja saya yang mana namanya Nia Sefriani. Kepada Nia, saya persilahkan. 01. Adaptasi kerofit. Tumbuhan kerofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat-tempat kering dan minim air, seperti gurun pasir atau savana. Jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan ini contohnya adalah kaktus dan bunga mentega. Bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan ini yaitu dengan menyesuaikan bentuk daun, akar, dan bagian-bagian tumbuhan lainnya. Bentuk perubahan yang terjadi yaitu sebagai berikut. 1. Daun pada tumbuhan kerofit umumnya berbentuk menyerupai duri. Selain itu, daunnya cenderung kecil-kecil. Luas permukaan daun yang kecil ini berfungsi untuk memperkecil proses penguapan sehingga menghindari kehilangan air pada tubuh tumbuhan terlalu banyak. 2. Akar pada tumbuhan kerofit umumnya memiliki bentuk yang panjang dan menyebar ke segala arah. Tujuannya adalah untuk mencari sumber air untuk kebutuhan tumbuhan. Dengan begitu, kebutuhan air tumbuhan akan tercukupi karena jangkauan penyerapan air dalam tanahnya semakin luas. 3. Tumbuhan kerofit. Tumbuhan kerofit ini memiliki sedikit stomata dan tubuhnya dilapisi lapisan lilin secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan laju transpirasi pada tubuh tumbuhan, dikarenakan suhu udara tempat hidupnya sangatlah tinggi. Tumbuhan membatasi diri dari proses transpirasi untuk meminimalkan cadangan air dalam tubuh tumbuhan. Dua, adaptasi hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di perairan. Jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan ini contohnya teratai dan aceng gondok. Tumbuhan ini hidup di atas permukaan air dan menggambang. Tumbuhan ini memerlukan unsur hara yang langsung diperolehnya dari air. Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan melakukan perubahan diri atau morfologi dengan merubah bentuk dan alat tubuhnya. Sebagai berikut. 1. Tumbuhan hidrofit memiliki akar yang pendek dan halus atau kecil-kecil. Hal ini bertujuan untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak untuk tubuhnya. 2. Tangkai daun berongga bertujuan untuk membatasi penyerapan air oleh akar atau daya serap dari batang itu sendiri. 3. Memiliki banyak stomata yang terletak di permukaan daun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan laju transpirasi tumbuhan dan membuang kelebihan air dalam tubuh dengan penguapan. 3. Adaptasi. Tumbuhan higrofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan ini contohnya adalah tumbuhan paku, keladi, dan lumut. Untuk melakukan adaptasi dengan lingkungannya, perubahan morfologi yang dilakukan jenis tumbuhan ini adalah 1. Tumbuhan jenis higrofit. Tumbuhan ini mampu menyesuaikan jumlah stomata untuk meningkatkan laju transpirasi.
Stomata ini berada di permukaan daun dan berfungsi sebagai alat untuk penguapan. Pada tumbuhan higrofit ini, penguapan yang terjadi berfokus pada penyeimbangan kebutuhan tubuh tumbuhan saja, karena tumbuhan mendapat cukup asupan air dari lingkungannya. 2. Bentuk daunnya lebar, tipis, dan jumlahnya lebih banyak. Hal ini juga berfungsi untuk menyesuaikan laju transpirasi. Semakin banyak daunnya, maka laju transpirasi yang terjadi akan semakin banyak. Baiklah, terima kasih kepada Nia. Selanjutnya kepada Rizka, saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar meliputi pemanjangan dan pelebaran akar yang akan dipengaruhi oleh faktor media dan faktor lingkungan. Faktor media tanam berkaitan erat dengan daya dukungnya terhadap pertumbuhan. Akar sebagai organ yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara. Menurut Benjamin, tahun 2000, sistem perakaran tanaman dapat dipengaruhi oleh kondisi tanah atau media tumbuh tanaman. Yang kedua yaitu sistem perakaran. Akar adalah organ multiseluler yang menumbuhkan tumbuhan vaskular ke dalam tanah yang menyimpan karbohidrat. Akar merupakan organ tumbuhan yang paling sederhana yang berasal dari radikula. Radikula berasal dari biji, strukturnya halus dan bergerak menembus tanah. Next. Yang ketiga yaitu bentuk dan tipe sistem perakaran. Yang pertama ada sistem perakaran tunggang atau radix primaria. Akar tunggang merupakan akar lembaga radikula yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang-cabang lebih kecil. Nah, adapun bagian-bagian akar tunggang. Yang pertama yaitu akar tunggang terbasuh akar tumbuhan dikotil. Nah, pada tanaman dikotil, akar tunggang akan terbentuk bila tanaman diperbanyak secara generatif. Tetapi tidak bila diperbanyak secara vegetatif atau stek dan cangkok. Yang kedua yaitu ada sistem perakaran serabut. Akar serabut merupakan akar lembaga yang dalam perkembangan selanjutnya tidak berkembang, tetapi pada pangkal batang keluar akar yang banyak dengan ukuran relatif yang sama. Sistem akar serabut dibedakan menjadi yang pertama yaitu tanaman akar tersusun dari akar serabut kecil-kecil berbentuk benang. Contohnya yaitu seperti padi. Nah, yang kedua, tanaman akar tersusun dari akar serabut agak besar dan kaku. Contohnya yaitu kelapa. Nah, yang kedua, ketiga, tanaman akar tersusun dari akar serabut agak besar, masing-masing tidak banyak cabang. Contohnya pandan buah merah. Tipe-tipe akar terspesialisasi. Akar terspesialisasi adalah akar yang dapat berubah bentuk karena fungsinya berbeda dengan fungsi asal, karena cara-cara hidup yang harus disesuaikannya dengan keadaan-keadaan tertentu. Next. Akar terspesialisasi ini dibedakan jadi yang pertama yaitu akar fotosintesis, yaitu akar udara dan mengandung klorofil. Yang kedua yaitu akar penyongkong batang atau akar penunjang atau akar enggrang, yaitu akar yang keluar dari batang membentuk lengkungan ke bawah dan masuk ke dalam tanah sebagai penunjang tubuh tumbuhan. Nah, contohnya ada di seperti gambar di sampingnya. Yang ketiga yaitu akar peluk atau akar pembelit, yaitu akar yang keluar pada buku-buku yang digunakan untuk memanjat dengan memeluk penunjangnya. Nah, yang keempat ada akar pelekat, yaitu akar yang keluar pada buku-buku batang tumbuhan memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjang.
Yang keempat ada akar pelekat, yaitu akar yang keluar pada buku-buku batang tumbuhan, memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjang. Contohnya ada gambar di sebelahnya. Yang kelima yaitu ada akar banir atau akar penyangga, yaitu akar yang berbentuk sebagai papan pada pangkal batang yang letaknya miring untuk memperkokoh berdirinya batang. Contohnya gambar yang di sebelahnya. Yang selanjutnya ada akar penyimpan cadangan makanan, yaitu akar yang membesar karena dipakai sebagai penumpukan makan yang disebut dengan umbi akar. Yang terakhir ada akar nafas. Akar ini terdapat pada tumbuhan mangrove. Nah, ini merupakan referensi dari tugas kelompok kami. Baiklah, terima kasih kepada Rizka. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau komentar dan saran, mungkin ada dari teman-teman. Baiklah, saya tutup presentasi kita pada hari ini. Jika ada kesalahan dan ketidaknyamanan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.